Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan membahas ruang lingkup biologi bersama kelas biologi. Membahas mengenai ruang lingkup biologi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Misalnya, ketika kita makan, maka organ sistem pencernaan kita akan mencerna makanan yang kita makan tersebut, sehingga tubuh mendapatkan energi yang digunakan kita untuk melakukan aktivitas. Atau ketika kita sakit, maka dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh kita. Dokter menyelidiki penyebabnya, kemudian dokter akan memberikan obat untuk kita minum. Jadi, sebenarnya apa itu biologi? Biologi berasal dari dua kata. Kata pertama, bios, artinya hidup. Kata kedua, logos, yang artinya ilmu. Hidup ilmu. Maksudnya apa ya? Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Makroskopis artinya berukuran besar, sedangkan mikroskopis berarti berukuran kecil. Makroskopis contohnya hewan dan tumbuhan, sedangkan mikroskopis contohnya bakteri. Pada pertemuan hari ini, ruang lingkup biologi yang akan kita bahas ada 3 pokok bahasan, yaitu biologi sebagai ilmu, objek kajian biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Biologi sebagai ilmu sains memiliki ciri-ciri berupa konkret, artinya objek yang dipelajari oleh biologi bersifat nyata, di mana objek ini dapat ditangkap oleh alat indera kita. Ciri biologi berikutnya bersifat logis, artinya ilmu biologi dapat diterima oleh nalar kita. Tidak mungkin biologi mempelajari hal-hal yang bersifat tahayul. Ciri biologi yang ketiga yaitu objektif. Artinya, kebenaran ilmu biologi itu bersifat apa adanya, karena biologi itu didasarkan atas data-data tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Ciri biologi yang keempat yaitu universal. Artinya, biologi berisi teori yang berlaku secara umum. Maksudnya, kita pernah mempelajari mengenai materi biologi teori reproduksi. Pada teori tersebut, dijelaskan bahwa reproduksi seksual selalu dimulai dengan pertemuan sel sperma dan sel telur. Apakah teori tersebut berlaku untuk semua jenis makhluk hidup? Jawabannya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa biologi bersifat universal. Ciri biologi yang kelima yaitu bersifat sistematis. Artinya menggunakan langkah-langkah urut sesuai metode ilmiah. Ciri biologi yang terakhir yaitu bersifat empiris. Artinya, ilmu biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman nyata, karena dapat dibuktikan dengan pengamatan atau eksperimen. Pembahasan yang kedua mengenai objek kajian biologi. Berdasarkan struktur keilmuan menurut BSCS, jenis objek kajian biologi dibagi menjadi 6 kingdom. Kingdom yang pertama yaitu kingdom animalia. Kingdom yang kedua yaitu plantae atau tumbuhan. Kingdom yang ketiga yaitu fungi atau jamur.
kingdom yang keempat yaitu Protista, dan kingdom yang kelima Eubacteria, serta kingdom yang keenam Archaeobacteria. 6 kingdom ini akan dibahas lebih mendetail pada bab klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, objek kajian biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Apa saja tingkatannya? Yaitu tingkat molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Masing-masing tingkatan tersebut mari kita bahas lebih lanjut sebagai berikut. Tingkat organisasi kehidupan yang pertama yaitu tingkat molekul. Molekul itu adalah sekelompok atom yang terhubung satu sama lain dengan sangat kuat dan berperan dalam mengendalikan struktur serta fungsi sel. Bila dianalisis menggunakan alat dan teknologi kimia modern, struktur di dalam sel dapat dipisahkan menjadi makromolekul, bahkan hingga menjadi atom-atom. Contohnya, tubuh kita atau sel kita mengandung molekul DNA. Molekul DNA jika dipisahkan ternyata terdapat berbagai macam atom seperti karbon, hidrogen, dan nitrogen. Tingkat organisasi kehidupan yang kedua yaitu tingkat sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Artinya, sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Meskipun bagiannya kecil, sel dapat berdiri sendiri dan dapat melakukan berbagai proses kehidupan. Sel ini tersusun atas organel-organel sel. Berdasarkan jumlah selnya, sel dibagi menjadi dua, uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu kata kuncinya uni, yang artinya satu. Berarti uniseluler satu sel. Multiseluler yaitu multi, banyak. Berarti banyak sel. Organisme uniseluler contohnya seperti bakteri. Sedangkan multiseluler contohnya tumbuhan dan hewan. Tingkat organisasi kehidupan yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi yang sama. Misalnya, saat SMP, kalian sering diminta oleh guru kalian untuk mengamati anatomi daun. Kemudian guru kalian menanyakan, bagian apakah ini? Maka kalian menjawab, bagian jaringan epidermis. Jika kita amati jaringan epidermis lebih diperbesar lagi, maka satu potong yang ibu bulat ini adalah satu sel epidermis. Jika satu sel epidermis ini berkumpul, bentuknya sama ya, akan membentuk jaringan epidermis dan melakukan fungsi berupa sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Tingkat organisasi kehidupan yang keempat yaitu tingkat organ. Organ adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. Saya ambil satu contoh organ lambung. Organ lambung merupakan organ pencernaan yang berfungsi memecah makanan, misalnya protein, menjadi partikel kecil berupa pepton, di mana lambung ini akan bergerak secara refleks untuk mencampurkan makanan dengan asam dan enzim. Untuk bisa melakukan fungsinya tersebut, lambung tersusun atas beberapa jaringan. Jaringan pertama yaitu jaringan ikat, berperan dalam penunjang struktur lambung. Jaringan kedua
jaringan epitel yang berperan sebagai perlindungan, sekresi, dan penyerapan makanan. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan otot yang berperan dalam gerakan, terutama gerakan peristaltik. Sedangkan jaringan yang keempat yaitu jaringan saraf yang berperan dalam koordinasi dan kontrol. Tingkat organisasi kehidupan yang kelima yaitu sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan beberapa macam organ yang melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya, ibu ambil sampel yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh kita terdiri dari berbagai organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Organ-organ ini saling bekerja sama untuk melakukan fungsi pencernaan makanan agar dapat diserap oleh tubuh kita. Tingkat organisasi kehidupan yang keenam yaitu organisme atau individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal, di mana terdiri dari berbagai macam sistem organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Saya ambil contoh yaitu organisme manusia. Organisme manusia ini terdiri dari berbagai macam sistem organ, yaitu sistem koordinasi, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Sistem-sistem ini saling bekerja sama untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Misalnya, untuk bergerak, maka akan berperan sistem gerak. Untuk berkembang biak, maka akan berperan sistem reproduksi. Dan untuk bernafas, maka sistem yang akan berperan adalah sistem pernafasan. Tingkat organisasi kehidupan berikutnya yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem. Populasi adalah kumpulan individu satu spesies atau sejenis yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Nah, kata kunci dari populasi adalah individu satu spesies. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di areal tertentu. Ciri khas dari komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungannya abiotik disebut ekosistem. Kata kunci dari ekosistem yaitu timbal balik antara biotik dan abiotik. Untuk bisa memahami perbedaannya, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu gambar organisme. Organisme tadi sudah dijelaskan bahwa makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup tunggal berarti makhluk hidup itu sendiri ya, satu. Nah, inilah yang dinamakan organisme. Kemudian, makhluk hidup tunggal ini saling berkumpul sesama spesiesnya di suatu area tertentu dalam waktu tertentu akan membentuk suatu populasi. Jadi kata kuncinya kumpulan individu spesies. Nah, populasi dari berbagai spesies, misalnya di sini ada rusa, ada jerapah, ada harimau ya, saling berkumpul di suatu areal tertentu membentuk suatu komunitas. Selanjutnya, untuk ekosistem perhatikan gambar ya. Di situ ada tumbuhan, ada gajah, dan ada hewan yang lainnya. Nah, tumbuhan dan hewan itu adalah komponen biotik.
Sedangkan tanah, air, kemudian cahaya adalah komponen abiotik. Kita ambil sampel satu yaitu tumbuhan ya. Nah, tumbuhan di sini akan memanfaatkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis akan dimanfaatkan oleh organisme lain. Nah, di sini berarti ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi kehidupan yang terakhir yaitu bioma dan biosfer. Bioma adalah ekosistem terestrial yang umumnya dipengaruhi oleh iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan atau organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Misalnya, kita amati gambar bioma gurun. Gurun memiliki yaitu iklim suhunya tinggi ya, panas, dan curah hujannya itu sedikit, sehingga cadangan air yang ada di sana itu sedikit. Maka flora maupun fauna yang mampu hidup di lingkungan tersebut tentunya spesifik juga ya. Kayak hewan, berarti hewannya harus memiliki cadangan air yang mampu menyimpan cadangan air. Contohnya seperti unta. Kemudian tumbuhan, berarti tumbuhannya itu yang berdaunnya biasanya termodifikasi menjadi duri. Contohnya adalah kaktus. Jadi kata kunci bioma adalah ekosistem terestrial yang dipengaruhi iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan atau organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Itu adalah ciri khas dari bioma. Selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Terima kasih, materi untuk hari ini cukup sekian. Sampai berjumpa kembali di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.